orang-orang yang memang tidak layak diberkati. Tapi ada orang yang layak diberkati. Saya kasih contoh. Saya dengan suami pulang ke Solo. Lalu saya lihat di gereja itu ada pemain musiknya. Itu dulu teman kami dulu. Waktu sama-sama masih merintis pelayanan. Saya bilang sama suami saya, kita lama loh nggak ketemu dia. Dia masih setia melayani. Nanti kasih dia berkat, ya. Udah saudara, kita amplopi uang, ya. Bukan sedikit karena kami merasa ini temen dulu, kasihlah, kita kasih di amplop. Lalu saya bilang sama suami, nanti kasihnya setelah ibadah aja biar kita sekalian ngobrol. Waktu kami masuk ke ruang ibadah, dia makan di kantin. Ketawa-ketawa sama teman-teman yang lain. Saya bilang, oh dia datang kok. Nanti aja, jadi kita, nanti ketemu ya. Oh iya. Selesai ibadah, saya cari dia karena mau ngasih amplop nih, mau ngasih berkat. Kok dia enggak ada ya? Lalu kami tanya sama pemimpinnya di situ, tim PPW. Itu yang pemain musik, saya lihat dia tadi di bawah. Mana ya? Oh dia nggak ikut ibadah, Bu. Kenapa? Karena hari ini dia enggak tugas. Dia kalau enggak tugas, dia enggak pernah ikut ibadah. Cuma kalau tugas. Dalam hati saya, orang kok tidak menghormati Tuhan ya. Makanya Tuhan juga enggak rela berkat itu tak kasihkan buat dia. Jadi saya bilang enggak usah dikasih. Memang orangnya enggak layak diberkati. Karena enggak pelayanan, datang ke gereja cuma makan di kantin. Tapi pulang enggak ikut ibadah. Karena katanya dia enggak tugas hari itu. Model-model begini biar kau pelayanan siang malam, biar kau percuma. Tidak akan diberkati hidupmu karena kau tidak berjalan bersama Tuhan. Dia cuma ibadah karena mungkin dapat amplop kalau pelayanan tuh. Tapi kalau enggak dia enggak ikut katanya. Satu lagi contoh. Saya itu pesan sama orang rumah saya. Setiap kali Gojek atau Grab datang kasih sembako. Karena di rumah saya itu banyak paket sembako. Dari dulu kami melakukan itu sejak pandemi. Suatu kali kita pesan Grab mau nganter apa sesuatu gitu. Sopir abangnya Grab itu datang. Orang saya keluar bawa 2 kresek dong. Satu yang paket diantar, 1 paket sembako untuk dia. Begitu keluar bawa kresek 2, marah-marah tukang ojeknya. Kok 2 plastik mas? Saya nggak mau ya. Itu berat banget loh. Bahaya nanti kalau saya bawa saya bisa celaka. Saudara lihat, orang kalau hanya fokus kerja untuk uang, modelnya begini nih, enggak ada sedikit pun nilai ibadah dalam kerjanya. Itu yang Alkitab bilang, carilah Tuhan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, semua itu ditambahkan padamu. Saya tahu maksudnya dia mungkin, kalau 2 ya lu tambah dong duit buat saya toh. Ya, masa juga kan bisa ngomong baik-baik. Oh mas, 2 toh, ini kan saya pesannya cuma 1 paket loh, tambahin ya. Jangan seujon. Ini kan model-model orang seujon begini tidak diberkati. Enggak loh, saya enggak mau loh ya, itu berat, bahaya kalau saya bawa bisa celaka. Jadi orang rumah saya bilang, oh iya pak, ini sebenarnya memang cuma 1, ini yang harus masnya bawa. Ini paket sembako buat abangnya, tapi nanti abangnya celaka kan, jadi enggak jadi. Nggak jadi ya maaf. Oh itu untuk saya, bisa mas, nggak usah. Ketemu orang rumah saya juga agak-agak. Ya, jadi lihat saudara, lihat tidak semua orang itu layak untuk menerima janji dan berkat dari Tuhan. Kalau kau tidak pakai standar firman Tuhan, firman itu bukan tidak terjadi karena firman tidak berkuasa, karena kitanya ini tidak layak diberkati. Ternyata memang saya baru sadar, oh ada loh orang-orang yang layak diberkati, ada yang tidak. Tapi kalau kita berkenan sama Tuhan, mau orang halangi berkat kita bagaimanapun juga, Tuhan tahu menakar. Takarannya itu bagi orang-orang yang layak. Orang tutup pintumu di A, Tuhan bisa buka di B lebih besar, katakan. Amin saudara. Jadi jangan takut. Apapun keadaan kita, belajar untuk mempercayai Tuhan lebih dari ketakutan kita. Percaya saja.
Saudara, mengalahkan roh ketakutan itu tidak gampang. Tapi kalau kita beriman, percaya, Tuhan bilang janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Dalam segala keadaan Tuhan menyertai kita, amin. Dan janganlah bimbang. Takut itu sudah pasti lebih besar dari bimbang. Kalau bimbang itu masih ada percaya tapi agak ragu gitu. Ini benar enggak Tuhan? Jangan bimbang sebab aku ini Allah. Ini perkataan jaminan yang benar-benar sangat powerful. Tuhan bilang, jangan bimbang, aku ini Allahmu loh. Aku ini Tuhanmu loh. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayo saudara, kalau saudara pengen berjalan bersama Tuhan, Tuhan itu terlebih rindu berjalan dengan kita loh. Nggak ada amin loh. Iya, amin. Kalau kita pengen diberkati, Tuhan terlebih rindu pengen berkati kita. Tapi dia tidak bisa mengingkari janjinya bahwa dosa itu menjadi penghambat semua janji Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita pengen diberkati, Tuhan tuh terlebih rindu. Orang tua mana yang gak kepengen beliin anaknya rumah? Iya gak bapak-bapak? Kalau memang kita diberkati, kita kan juga pengen anak-anak kita menikmati berkat yang kita nikmati. Tapi kalau anak itu kurang ajar, ngabis-ngabisin uang, ya, anak itu bikin jengkel orang tua, ya orang tua juga jengkel kadang. Tuhan bilang dia itu seperti bapa. Dia menghajar orang yang dikasihinya. Waktu saudara pengen disertai Tuhan, Tuhan terlebih rindu menyertai saudara. Pertolongannya terlalu ajaib, janjinya begitu luar biasa. Tapi dia akan memberikan bagi orang-orang yang layak untuk menerimanya. Ayo kita jadi orang-orang yang layak untuk terima janji Tuhan. Karena waktu engkau berkenan, biar orang tutup pintu sehebat apa, Tuhan cari engkau. Berkatnya itu akan mengejar engkau. Bukan ini tujuan kita, bukan. Tapi ini janjinya loh. Kan sayang kalau Tuhan udah janji terus nggak ditepati. Kita nggak, bukan Tuhan nggak tepati, kita yang tidak dapeti. Iya, kalau saya berjanji saya bisa nggak nepati sudah. Tapi kalau Tuhan, dia pasti menepati janjinya. Ya, jangan berharap pada manusia karena manusia itu seringkali PHP. Pemberi harapan pret. Tapi Tuhan itu ya dan amin.